Parlemen pada pagi hari ini yang suasana mendung ya, karena dari malam hujan. Kita bertemu kembali di awal pembelajaran di semester genap ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan semangat. Walaupun di semester kemarin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan harus kita tingkatkan ya. Nah, jadi Bapak berharap kalian di awal semester ini, di semester genap tahun pelajaran 2022-2023 terus bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi Anda semua, Pak Guru mengucapkan terima kasih karena semua sudah hadir ya. Tidak ada yang apa? Tidak ada ya. Jadi Iqbal, Nandika, Reza, Aditya, Anwar, Dewi, Desi, luar biasa semenjak pada pagi hari ini ya. Jadi mudah-mudahan tetap belajar dalam keadaan bahagia ya. Jadi tidak boleh ada yang sedih ya di awal pembelajaran semester genap ini. Nah, jadi Anda semua yang Pak Guru banggakan dan cintai, jadi di awal kegiatan kita pada pagi hari ini kita harus membuat sebuah keyakinan ya. Nah, jadi keyakinan ini sebagai sesuatu yang menjadi budaya kita selama pembelajaran di kelas 10K ya. Jadi di kelas 10K ini luar biasa, bukan hanya penilaian atau apresiasi dari Pak Guru ya, jadi semua guru-guru lain memberikan apresiasi terhadap kinerja dan semangat kalian di dalam pembelajaran di semester kemarin. Nah, jadi Anda semua ya, jadi perlunya kesadaran yang dibangun pada diri sendiri ya. Kesadaran itu tidak didasarkan kepada adanya aturan atau tata tertib yang berujung kepada sanksi, tetapi kita harus melakukan sesuatu karena adanya motivasi intrinsik atau kesadaran yang melekat pada diri kita ya. Jadi kita melaksanakan sebuah kegiatan aturan sekolah murni karena motivasi karena keyakinan kita yang melekat pada diri sendiri ya. Jadi tidak karena dihukum atau takut dihukum atau takut menerima sanksi dari Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi sebelum kita melangkah ke pembelajaran nantinya ada beberapa hal yang perlu kita yakini sebagai budaya positif di kelas kita ya. Nah, misalnya terkait dengan kebersihan, terkait dengan menghargai waktu, terkait dengan perhatian, terkait dengan kegiatan aktivitas di kelas, misalnya nanti selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, atau terkait dengan sopan santun baik siswa kepada siswa, tidak saling mengganggu, tidak saling mengejek ya, menghormati temannya, menghormati Bapak Ibu guru yang ada di kelas ya. Dan ini perlu kita bangun kembali di semester genap ini ya. Nah, apa fungsinya? Supaya kita teratur di dalam berinteraksi sesama kita di dalam kelas ya. Yang perempuan menghormati yang laki-laki menyayangi yang perempuan ya. Siswa menghormati Bapak Ibu guru, dan guru nantinya akan menyayangi siswanya ya. Nah, paham kira-kira ya? Nah, jadi baiklah anak semua, kita akan mencoba membuat sebuah keyakinan yang tentunya nanti kita akan laksanakan secara bersama-sama ya. Jadi bukan hanya kalian atau anak-anak semua, Pak Guru juga akan memperdomani keyakinan yang akan kita buat nantinya ya. Jadi Pak Guru tidak akan seenak-enaknya membuat sebuah regulasi atau hukuman atau konsekuensi atau sanksi kepada kalian tanpa terlebih dahulu paham terhadap apa yang menjadi kesepakatan bersama ya. Jadi nanti kita sama-sama bertanggung jawab terhadap keyakinan yang kita susun ya. Nah, jadi Iqbal, lepas sebelum kita masuk kepada kegiatan ini, coba kalian Iqbal bagikan kepada teman-temannya, ada lembaran di meja, silakan dibagikan. Masing-masing siswa menulis satu kalimat pernyataan yang merupakan keyakinan yang akan kita laksanakan bersama ya. Terkait dengan menghargai waktu, terkait dengan perhatian, terkait dengan sopan santun, terkait dengan etika, terkait dengan menghargai sesama ya. Silakan tulis satu kalimat saja, jangan dua ya.
Ya, jadi kalau sudah jadi Pak Guru minta silakan kalimat keyakinan kalian itu ditempel di depan ya. Mulai dari yang paling ujung silakan bergiliran ditempel di depan ya. Agus ya. Ya, berikutnya Nandika. Nah, ini Pak Guru apa betul namanya? Berikutnya Anton. Silakan. Iqbal. Berikutnya Dewi. Bambang. Silakan. Desi. Putri. Bunga. Citra. Maya. Menulis satu kalimat keyakinan ya, yang nantinya coba kita terapkan secara bersama-sama dan kita lakukan secara penuh tanggung jawab ya. Oke, kita akan periksa kalimat yang sudah ditulis ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Posisi yang pertama, menghargai teman dan menghormati guru. Ini nilai apa kira-kira? Kesopanan. Ya, Iqbal, panas dulu. Nilai apa tadi ini? Ya, kesopanan atau etika ya. Nah, jadi menghargai teman dan menghormati guru ya. Oke, jadi yang pertama sudah kita temukan. Ada semua ya. Jadi kenapa harus kita berlaku sopan ya? Kenapa harus penting yang namanya perilaku sopan atau perlu tata krama di dalam pembelajaran? Nah, jadi ini berlaku bukan hanya siswa ke Bapak Ibu guru di dalam kelas, tetapi sesama siswa ya. Jadi kalian harus terus sopan satu terhadap temannya, tidak boleh melukai perasaan teman yang lain ya. Nah, jadi saling menjaga perasaan masing-masing ya. Jadi tidak boleh ada yang saling menyakiti, saling mengganggu, usir, apalagi tindakan-tindakan bullying ya. Misalnya memperolok-olok teman ya, mengejek kekurangan teman ya, fisik teman, itu tidak boleh ya. Nah, jadi ini harus kita sepakati. Nah, di sini ditulis menghargai teman dan menghormati guru. ACC ya. Nah, jadi kalimatnya sudah tepat, bagus, sangat positif ya kalimatnya dan humanis ya. Jadi ini harus kita betul-betul akan laksanakan ya. Siap kira-kira? Tidak boleh tidak menghormati atau menghargai orang lain, bapak siswa atau bapak ibu guru. Oke, baik. Berikutnya di sini memperhatikan ibu guru yang menjelaskan. Kira-kira nilai apa ya? Oke, terima kasih. Nilai kesopanan. Jadi sudah dua di sini. Dan dua. Nah, memperhatikan apa di sini? Ya, menghormati orang yang mengajarkan kita ya. Jadi guru adalah orang tua kita di sekolah ya. Jadi ketika kita diberikan pelajaran materi, dibimbing, diarahkan, ya kita harus menghormati. Cara menghormatinya bagaimana? Ya, dengarkan, perhatikan ya. Tidak bermain-main ketika diajarkan atau diterangkan oleh bapak ibu di depan kelas ya. Jadi jangan
melakukan hal-hal yang sifatnya mengganggu ketertiban selama pembelajaran, ya, apalagi mengganggu perasaan Bapak Ibu guru ketika menerangkan kelas, ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar konteks pembelajaran, ya, sehingga Bapak Ibu guru merasa tidak dihormati. Sepakat kira-kira Anda semua? Nah, jadi ini harus kita laksanakan bersama, ya. Jadi Anda sudah siap menghormati Bapak Ibu guru, baik. Nah, di sini yang ketiga, tepat waktu dalam mengantarkan tugas maupun PR. Nilai apa ini? Menghargai waktu. Tepat waktu dalam mengantarkan tugas maupun PR. Nilai apa ini? Disiplin, ya, disiplin. Oke, jadi yang pertama kita sudah dapatkan nilai disiplin, ya. Nah, jadi disiplin di sini artinya sesuai dengan petunjuk, ya, taat aturan. Nah, misalnya Bapak Ibu guru memberikan batas mengumpulkan tugas, ya, silakan dikumpulkan nanti setelah 2 jam pembelajaran, misalnya, atau dikumpulkan pada tanggal sekian, hari sekian. Nah, kita sebagai siswa harus disiplin, ya. Nah, karena itu juga menjadi acuan penilaian kaitannya dengan ketepatan waktu di dalam mengumpulkan tugas atau PR, ya. Anda siap untuk itu? Ya, jadi kalian bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-teman yang lain kalau belum paham, ya. Nah, asalkan bisa memenuhi target waktu yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru ketika memberikan penugasan. Ya, bagus, ya. Jadi disiplin dalam mengerjakan tugas secara tepat waktu. Kemudian yang ketiga di sini menjaga kebersihan. Nilai apa di sini? Nilai kebersihan. Nah, jadi keyakinan yang kalian tulis adalah semua siswa bertanggung jawab di dalam menjaga kebersihan kelas, ya. Nah, jadi nanti ketua kelas akan mengevaluasi kembali, ya, struktur komisaris, ya. Nah, jadi yang sudah ditugaskan pada hari tersebut harus betul-betul bertanggung jawab, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, sebelum kegiatan membaca Al-Quran, komisaris harus sudah bekerja, ya, menyiapkan kebersihan kelasnya, lantainya, jendela, ya, sampai bak sampah yang ada di teras kelas, ya. Dan ini menjadi hal yang sangat penting, ya. Jadi kelas harus dalam keadaan bersih sebelum pembelajaran dimulai. Sepakat, ya? Oke, sepakat. Berikutnya, menjaga kebersihan dan kerapian baju. Ini nilai apa di sini? Kerapian. Oke, jadi nilai kerapian, ya. Nah, kalau di sekolah kita kan sudah sudah identik dengan disiplin budaya rapi ini, ya, budaya rapi. Siswa yang laki-laki memasukkan baju, ya, yang perempuan membiarkan, ya. Jadi jangan dimasukkan ke yang perempuan karena ini bukan aturannya, ya. Nah, jadi harus bisa dibedakan. Nah, kemudian dasi juga itu digunakan pada hari-hari yang setelah disepakati, misalnya pada saat lupa dipakai, ya. Nah, jadi jangan sampai di kelas ini ada siswa yang terkesan tidak rapi, ya, berpakaian semaunya, mengeluarkan baju yang laki-laki pada saat sekolah. Dan mudah-mudahan kalian masih dikenal sebagai kelas yang paling rapi, ya. Jadi banyak Bapak Ibu guru memberikan penilaian seperti bahwa kelas 10K ini sangat rapi, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ya. Sepakat, ya, anak-anak semua? Jadi harus menjaga kerapian cara berpakaian, ya. Berikutnya sholat tepat waktu. Nilai apa ini? Religius, ya. Nah, jadi ini penting, ya. Begitu bel, ya, bel sholat berjamaah, sebisanya kalian, ya, anak-anak semua tanpa terlalu sering
diarahkan oleh Bapak ya sebagai wali kelasnya, sudah standby mengambil air wudhu, kemudian ke musola, naik, kemudian bersab, duduk dengan tenang ya. Nah, jadi ini adalah sholat tepat waktu maksudnya ya. Jadi kita kan di sini sholat zuhur berjamaah. Ya, jadi jangan sampai seperti kelas-kelas yang lain ya, terlalu capek diarahkan, kabur dia naik ya. Dan insya Allah kelas kita budaya ini akan terus kita tingkatkan ya. Sepakat kira-kira ya? Oke, bagus. Berikutnya selalu berpikir positif. Jadi apa ini? Selalu berpikir positif. Maksudnya berpikir positif adalah jangan cepat memberikan penilaian tidak baik kepada orang lain ya. Nah, ketika ada temannya misalnya pendiam ya, jangan cepat dinilai tidak bisa bersosialisasi ya. Mungkin karena dia sedang ada masalah misalnya ya. Jadi selalu berpikir positif ini akan masuk kepada menghargai orang lain nantinya ya. Selalu berpikir positif. Atau kita berikan nilai yang berbeda. Apa kira-kira? Oke, jadi kita masukkan ke tata krama saja ya. Ya. Selalu berpikir positif ya. Jadi anda semua harus bisa menghargai perasaan temannya ya. Jangan cepat menyalahkan temannya, jangan cepat menjudge atau menilai buruk terhadap temannya ya. Jadi harus kelas ini menjadi satu kesatuan ya, kompak ya. Tidak boleh ada yang kelahi, tidak boleh ada yang saling mengejek ya. Berpikir positif kepada teman ya. Paham kira-kira anda semua ya? Oke, sekarang kita merapikan bangku dan meja. Ini apa ini? Kerapian ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran harus semuanya dicek ya. Posisi bangku dan meja ya harus benar-benar rapi dan lurus ya. Nah, supaya tidak mengganggu pemandangan selama pembelajaran ya. Nah, seperti ini sudah bagus ya, rapi sekali ini. Dan sepakat ya, harus selalu diperhatikan masalah kerapian tempat duduk ya. Oke, berikutnya mengerjakan tugas sekolah dan PR sama ya. Ini dari apa? Disiplin sama ya. Mengusahakan lebih awal datang ke dalam kelas. Ini nilai apa ini? Nilai disiplin. Ya. Kemudian kerapian memasukkan baju bagi cowok. Sama. Kerapian. Ya. Nah, jadi kita sudah menemukan 5 ya nilai dengan perincian-perincian keyakinan. Kita menemukan kesopanan, tata krama, disiplin, kebersihan, kerapian, dan religius ya. Nah, ini harapannya kita bisa laksanakan secara bersama-sama dan penuh tanggung jawab anda semua ya. Nah, sekarang keyakinan ini harus kita komitmen ya. Dan Pak Guru meminta kalian menandatangani ya fakta keyakinan bersama yang sudah kita tetapkan dan kita jadikan sebagai pedoman kita selama pembelajaran di semester genap ini ya. Oke, jadi Pak Guru minta bantuannya, Iqbal. Dapatkan kembali kapal polionya. Oke, jadi sekarang keyakinan yang sudah Pak Guru ketik dan nanti kita akan pedomani bersama secara tanggung jawab ya. Saya minta sekarang kalian menandatangani ya bahwa kita benar-benar sepakat di dalam menerapkan keyakinan yang sudah kita susun ya. Nah, silakan mulai dari Bunga. Ya, kita tangani bergiliran ya, masing-masing. Silakan berikutnya. Maya. Rosa. Berikutnya Desi.
Fitri. Anda semua, jadi keyakinan kelas kita sudah kita tanda tangani dan ini akan kita laksanakan secara bersama-sama baik siswa dan Bapak Ibu guru selama semester ini secara bertanggung jawab ya. Nah, jadi terima kasih, mudah-mudahan ini tidak ada keterpaksaan dari Bapak Ibu guru atau kalian ya. Betul-betul kita akan laksanakan secara kesadaran ya. Jadi apa yang sudah kita sepakati ini akan kita laksanakan secara sadar ya, tanpa karena takut karena hukuman atau sebagainya ya. Jadi terima kasih karena kita sudah membuat keyakinan kelas kita dan saatnya kita akan masuk ke materi kita di awal semester ini ya. Jadi silakan disiapkan alat tulisnya, buka tasnya dan keluarkan buku bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami telah menyusun keyakinan kelas. Perasaan saya tentang keyakinan tentang hal ini sangat senang karena ini merupakan hal yang baru di dalam semester genap ini. Perasaan saya sangat bahagia dan saya menerima pelajaran yang baru tentang bagaimana berdisiplin dan menghargai teman. Serta kami mempelajari hal tentang kebersihan, kerapian, dan tepat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami sudah menyusun keyakinan kelas. Perasaan sangat bahagia dan senang karena ini merupakan hal yang baru. Dan kami sudah mempelajari hal yang baru tentang bagaimana bersopan santun yang baik, tata krama yang baik, dan bagaimana kerapian yang baik, serta nilai religius juga sudah kami mengerti dengan baik. Dan harapan kami bisa melaksanakan keyakinan kelas ini dengan baik dan sesuai harapan dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Bapak Ibu yang tiang hormati, mudah-mudahan pada siang menjelang sore ini kita semua masih semangat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang tiang hormati, terima kasih atas kesempatan dari Bapak Ibu semua yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam acara diseminasi praktik baik yang kita laksanakan di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Aimal. Bapak Ibu yang tiang hormati, yang perkenalkan bahwa kami dalam program guru penggerak ini sudah mengikuti lokakarya yang pertama dan sampai pada materi yang terakhir, yaitu modul 1.4. Bapak Ibu yang tiang hormati, jadi banyak hal yang pernah kami lalui di guru penggerak ini, mulai dari materi yang pertama, yaitu filosofi pandangan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua adalah modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah motivasi dan kontrol. Yang keempat adalah tentang budaya positif. Bapak Ibu yang tiang hormati, jadi pada kegiatan kita kali ini kita mencoba mencapai sebuah kesepahaman bersama yang nantinya akan menggambarkan budaya positif yang tergambar di sekolah kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah kita ini tentunya sangat kental dengan budaya-budaya yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya positif.
Nah, budaya positif ini Bapak Ibu tentu sudah paham semua ya, jadi budaya dan ada kata positif. Nah, budaya merupakan sebuah akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang menjadi sebuah rutinitas dan terjadi secara berlangsung dan menjadi sebuah kebiasaan yang membudaya. Jadi budaya-budaya di sekolah kita itu sudah banyak, mulai dari budaya teguh intaknya, budaya disiplinnya, budaya tata keramanya, dan budaya etos atau semangat kerja baik dari kita maupun siswa di dalam mengikuti pembelajaran. Budaya ini tentunya harus kita kuatkan secara bersama-sama, dan ini membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dari kita semua tentunya sebagai stakeholder yang ada di sekolah. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengelaborasi kira-kira budaya-budaya yang positif yang perlu kita tingkatkan di sekolah kita. Yang pertama kita mulai dari budaya imtak ya. Nah, jadi di sini di sekolah kita sudah tertanam bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan, mulai dari yang pertama adalah membaca Al-Quran. Nah, jadi kegiatan ini sangat penting sekali untuk menanamkan karakter teguh imtak yang harus melekat pada peserta didik. Pada segmen atau pada bagian teguh imtak ini sudah berlangsung sejak lama di sekolah kita ini. Mungkin pada bagian ini saya ingin mencoba mengundang Bapak Ibu untuk memberikan masukan apa kira-kira hal yang belum nampak sebagai hasil dari teguh imtak di sekolah kita dalam hal membaca Al-Quran, terkait apakah ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan atau seperti apa. Mungkin yang pertama saya minta Bu Hajah sebagai koordinator terkait kira-kira apa yang perlu kita evaluasi dari program membaca Al-Quran 30 menit sebelum KBM. Silakan kami minta Bu Hajah sebagai refleksi saja misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya menjelaskan bagaimana program Intak yang sudah berlangsung di SMA Negeri 1 Aimel atau sekolah yang kita cintai. Menurut saya Intak di Semandali sudah luar biasa karena semua program-program kerja kita itu sudah berjalan maksimal, seperti membaca Al-Quran 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Alhamdulillah itu di Semandali sudah berjalan lancar dan luar biasa. Lalu program yang kedua di sini ada ekstra, yaitu tahfiz. Di Semandali ada ekstra kurikulernya, yaitu ada tahfiz. Dan anak-anak kita alhamdulillah luar biasa dalam menghafal itu, sampai ada yang hafal 25 juz. Dan ini suatu pencapaian yang luar biasa dari anak sekolah negeri, loh, bukan madrasah tetapi sekolah negeri, di mana menghafal itu kan di sekolah negeri itu menjadi sebuah kegiatan yang luar biasa, sekalipun ekstra, tapi anak-anak itu mampu mengalahkan anak-anak yang ada di madrasah-madrasah. Lalu yang ketiga, kita punya program yang sangat luar biasa, di mana anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran itu kita buat kelompok atau kumpulkan di musala untuk kita mengajari mereka supaya bisa membaca Al-Quran. Dan kegiatan Intak selanjutnya juga kan ada program sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Dan kita ibu bapak guru di sini luar biasa, kolaborasinya saling dukung yang luar biasa juga, di mana anak-anak yang tidak sholat diarahkan kumpul di perpustakaan untuk membaca buku dengan berbagai macam judul buku. Ini sebuah kegiatan yang luar biasa yang disemangat. Dan ini kemungkinan juga tidak ada di sekolah lain, tapi Semandali ini sekolah yang sangat luar biasa. Literasi seperti kurikulum merdeka, literasi ini yang utamakan. Literasi kita di sini ini luar biasa ini.
Mungkin itu pendapat dari saya, mungkin ada tambahan dari Ya, jadi Pak Haji Abidin. terima kasih, lengkap sekali pemaparan dari Ibu Nurul Aini terkait dengan budaya positif dalam hal meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang harus dimiliki oleh siswa-siswa kita. Dan ternyata banyak sekali program-program yang menggambarkan budaya positif. Yang pertama adalah kegiatan Intak itu sendiri, membaca Al-Quran sebelum KBM selama 30 menit. Kemudian yang kedua, tahfiz Al-Quran. Anak-anak kita sudah ada yang mencapai 30 juz, dan ini sebagai pencapaian yang sangat luar biasa walaupun kita bukan sekolah pondok atau sekolah keagamaan. Kemudian ada program pendampingan atau literasi membaca Al-Quran bagi siswa-siswa yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah rutinitas Imtak Jumat kita, dan digandeng dengan kegiatan keputrian bagi siswa yang berhalangan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu cerminan budaya positif yang harus kita tingkatkan, bukan kita lemahkan, tetapi harus kita tingkatkan dengan cara memberikan program-program yang bisa mengarah kepada peningkatan karakter anak. Nah, ini yang pertama, dan ini sangat luar biasa. Oke, kita pindah kepada budaya positif pada hal disiplin dan efektivitas KPM ya. Jadi kita tahu semua bahwa di sekolah kita ini pembelajaran yang sangat aktif. Kalau dalam istilah zero learn. Jadi tidak ada jam kosong pada kegiatan-kegiatan aktif KBM kita. Nah, tentu ini sebagai ciri khas dan budaya kita, dan hampir semua sekolah mengenal ciri khas seperti ini. Nah, ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai guru di SMA Negeri 1 Imam di dalam memberikan bimbingan edukasi yang mengarah kepada peningkatan kognitif dan psikomotor siswa. Dan ini tentunya harus kita tingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Oke, baik Bapak Ibu yang hormati, mungkin kita pindah kepada bentuk budaya positif pada level keyakinan ya. Jadi keyakinan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada keyakinan sekolah dan ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah ini adalah bagaimana upaya kita seperti pada forum-forum seperti ini ya. Jadi di mana sekolah perlu menelurkan atau menerbitkan sebuah tata tertib yang humanis. Dan ini adalah fungsi sekolah di dalam membuat sebuah regulasi yang sifatnya mengatur proses interaksi antar siswa dengan siswa, guru dengan siswa, guru dengan guru dalam bentuk tata tertib yang disepakati secara bersama. Dan ini adalah peran kita seperti ini, bagaimana kita mengelaborasi tata tertib yang bisa mendatangkan maslahat kepada orang banyak dalam bentuk tata tertib yang harus disepakati baik oleh kepala sekolah, guru. Nah, terkait dengan tata tertib atau keyakinan sekolah, tentu kita sudah bahas ya, tetapi ada beberapa poin yang perlu kita cermati karena tidak di dalamnya belum mengcover perbuatan atau tindakan-tindakan pelanggaran siswa yang belum tertuang dalam bentuk skor dan sanksi yang ideal. Nah, kaitannya dengan ini, mungkin saya minta Bapak Haji Abidin bagaimana menyikapi tentang peraturan sekolah sekarang yang kira-kira perlu kita evaluasi bersama sebagai masukan, kaitannya dengan sanksi atau pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh siswa kita apabila kita kaitkan dengan kasus-kasus kekinian yang telah kita selesaikan kemarin. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Kesempatan. Jadi mengenai kedisiplinan di sekolah ini, ya, lama kita bentuk menjadi satu budaya sehingga SMA Negeri 1 Imam ini sudah dikatakan sekolah yang cukup disiplin. Seperti yang tadi Bapak katakan, sekolah kita ini hampir efektif, tidak ada
dan pelajaran kosong. Di semua guru hadir pada waktu mengajar. Namun yang perlu ditingkatkan dalam hal ini sekarang ya, karena pergeseran zaman dengan kasus COVID yang sudah berlalu gitu ya, dengan sistem belajar yang atau ya dengan adanya istilahnya ya, Zoom itu daring gitu ya. Di sini akibatnya yang sekarang ini masih lumayan terasa efeknya itu, di mana sikap atau cara belajar anak itu untuk menguasai materi sedikit menurun dengan pengaruh dari apa istilahnya itu ya, kita selama COVID itu ada libur. Jadi perkembangan pada akhirnya sekarang ini sangat diperlukan sekali tindakan nyata dalam pembelajaran untuk bagaimana caranya anak itu betul-betul sadar akan masa depannya dalam belajar itu, supaya jangan terpengaruh terus dengan pengaruh adanya daring atau HP dan seterusnya itu. Makanya kita inginkan supaya kalau ada penggunaan HP itu yang betul-betul terarah, kalau mungkin di jam-jam tertentu tidak diperkenankan untuk bawa HP. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Abidin. Beliau menyoroti adanya pergeseran dari dampak COVID, yang mana anak sudah terbiasa menggunakan HP atau membawa HP ke sekolah. Yang mana HP ini kadang-kadang membawa dampak yang negatif juga. Anak tidak fokus di dalam mengikuti pembelajaran karena sibuk menggunakan HP di dalam kelas. Terkait ini, oh ya, silakan Pak Ihsan, silakan. Ya, tadi ada kata membuat tata tertib yang humanis ya. Apa itu humanis? Kita memanusiakan manusia ya. Saya menyoroti ya, menyoroti. Kita telah sama-sama kalau kita mulai berani jujur ya. Kalau kita berani jujur, terutama ini tentang sanksi ya. Salah satunya yang kami soroti tentang sanksi HP ya. Bagi Ananda yang membawa HP itu kan didenda ya. Logikanya begini. Jadi seolah-olah orang kaya itu dia nggak kena hukuman gajinya. Boleh bawa HP, saya kaya, besok kan didenda. Ya, sehingga kelihatannya sanksi yang diterapkan kurang lengkap. Artinya ada yang kurang. Kalau bisa ada alternatif sanksi. Kami mengusulkan kalau bisa sanksi HP itu tidak hanya didenda, kasihan yang miskin. Ya, kami merasakannya. Salah satunya adalah kami mengusulkan sanksi untuk HP itu, HP-nya disita selama 1 minggu. Pak, dipakai belajar, bisa minjem. Kemana mereka minjem? Supaya mereka tahu pentingnya sebuah pelanggaran. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu yang harus kita tanamkan. Itu yang kami soroti ya tentang penggunaan dari segi pemberian sanksi ya. Kami sarankan sanksinya tidak hanya terbatas dengan denda ya, karena kalau berbicara denda seolah-olah kelihatannya ini kan untuk orang kaya doang jadinya. Yang kaya aman, yang miskin yang teler, itu masalahnya. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita mau bongkar-bongkar ya, perbaikan program kita, kalau kita mau jujur ya, logikanya kita anak-anak kita sudah mengaji ya, tapi kok kenapa kok akhlaknya kok jauh dari harapan? Ada apa gerangan? Idealnya kalau memang anak kita sudah teguh iman, nggak perlu kita awasi itu, ya. Apa artinya ini? Ada pendampingan, ada pengawasan. Ini menunjukkan kita masih belum adanya penguatan. Jadi kelihatannya mengaji ini hanya sekedar rutinitas doang, tanpa ada kesadaran. Mungkin kami sarankan nanti pihak sekolah mendatangkan psikiater atau apa, atau tuan guru atau alim ulama untuk menyentuh kalbu anak-anak kita.
sentuhlah hatinya, tepat di hatinya, dia akan merasakan. Karena hati itu harus merasakan, ya, tidak hanya sekedar membaca. Ini saja dulu Pak Win, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada dua masukan, yang pertama dari Bapak Jabidin dan Bapak Ihsan. Dan memang ini adalah dilema kita ya. Kita sudah berupaya maksimal di dalam memberikan penanaman karakter dalam hal keagamaan, tetapi di satu sisi itu tidak berdampak secara nyata. Nah, mungkin seperti saran yang telah disampaikan oleh Pak Ihsan terkait dengan hal ini, kita perlu kolaborasi ya dengan orang tua siswa. Jadi bukan hanya guru yang dibebankan, bukan hanya guru yang harus dijajali dengan PR karakter anak. Jadi orang tua juga perlu lebih peduli lagi terhadap karakter anaknya ketika di rumah. Jadi orang tua harus lebih memperhatikan bagaimana pergaulan anak-anaknya, dengan siapa dia bermain, dan ini akan membantu kita di sekolah. Yang saya hormati, jadi saya sudah melakukan kegiatan pembuatan keyakinan kelas seperti yang terlihat di depan Bapak Ibu. Jadi tahapan saya adalah saya mengkondisikan siswa karena ini adalah tahun semester awal di tahun pelajaran 2022-2023. Jadi saya memberikan pemahaman kepada siswa tentang keyakinan kelas itu seperti apa, dan menanyakan komitmen kepada siswa untuk bertanggung jawab di dalam melaksanakan keyakinan yang dibuat nantinya. Berikutnya Bapak Ibu coba diperhatikan. Setelah siswa memiliki pemahaman dan komitmen di dalam membuat keyakinan, saya membagikan siswa masing-masing siswa mendapatkan lembaran, kemudian siswa menulis keyakinan yang akan dilaksanakan nantinya. Nah, ini dia kegiatannya, siswa menulis keyakinan kelas yang akan nantinya disepakati secara bersama-sama. Nah, berikutnya secara bergiliran siswa menempelkan kembali kalimat keyakinan yang sudah disusun di papan ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ya, ini dia secara bergiliran siswa menempelkan post-it yang berisi kalimat keyakinan kelas. Oke, jadi berikutnya Bapak Ibu setelah semua siswa menempelkan, kemudian saya mengelaborasi dan memetakan kalimat-kalimat keyakinan itu ke dalam klasifikasi nilai kebajikan universal. Apakah masuk pada nilai sopan santun, nilai kerapian, kebersihan, nilai religi, atau nilai etika. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di layar ya. Nah, kemudian setelah itu saya kembali memberikan pemahaman bahwa apa yang sudah menjadi kesepakatan keyakinan ini nantinya akan betul-betul dilaksanakan kepada siswa oleh siswa secara penuh peduli dan tanggung jawab. Dan ini harus dipahami secara baik dan benar oleh siswa bahwa ini akan menjadi panduan selama mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, berikutnya setelah mereka memahami, saya kemudian coba diperhatikan Bapak Ibu. Jadi saya menempelkan kembali dan menuangkan ke dalam sebuah lembaran fakta keyakinan bersama. Coba dilihat. Nah, di sini setelah itu siswa akan menandatangani, membubuhkan tanda tangan pada sebuah kertas manila tentang komitmen mereka ya di dalam melaksanakan keyakinan kelas yang akan dilaksanakan atau dipedomani secara penuh tanggung jawab. Nah, jadi ini dia kegiatan yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi saya pada kegiatan terakhir meminta siswa membubuhkan tanda tangan tentang komitmen di dalam melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati secara penuh kesadaran dan tanggung jawab
di dalam melaksanakannya di kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira inilah yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nantinya bisa menerapkan atau melakukan hal yang lebih baik dari saya. Ini sebagai gambaran bahwa kita di kelas sebagai guru harus bisa membuat sebuah keyakinan yang kita hormati secara bersama-sama dan dilaksanakan secara kolaborasi dengan siswa dan dipedomani secara tanggung jawab. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan terkait dengan bagaimana membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diaplikasikan di kelas Bapak Ibu. Sekian. Menanamkan karakter, menasihati, menegur, mengarahkan, apalagi sebagai memberikan pendampingan yang dalam hal keagamaan, tetapi tidak berdampak secara nyata. Dan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Kemudian yang kedua terkait dengan HP ya. Jadi ini menjadi sebuah PR juga, karena di satu sisi untuk meningkatkan literasi dan numerasi diperlukan HP. Dan pelaku sedia. Berarti kita akan membahas mediasi untuk kehilangan HP saja. Kalau yang uang kan tidak bisa kita buktikan kalau dari hasil pemeriksaan mereka kan tidak ada mengarah ke sana. Dan kalau kita coba masuk ke ranah yang sebelumnya mungkin agak panjang, bukan penyelidikan lagi kan ya. Sementara yang tadi sempat dia masih sempat mendekatnya. Memang secara kerjaan kita di Instagramnya memang sudah terhapus semua. Ketika dia di Mataram, nanti diadakan teman-temannya itu sudah terdapat di Instagram. Artinya sekian banyak orang tuanya secara ekonomi tidak mungkin dia harus melalui berkali-kali dari desa berbeda. Mungkin tidak sampai di sana ya. Jadi konsekuensi mungkin hanya paling bertahan lebih lama di sektor. Untuk sanksinya, tadi kan sudah selesai usul untuk sanksinya dari sekolah, apakah ada tata tertib atau aturan sekolah anak-anak yang melanggar aturan seperti ini? Apa yang akan dilakukan oleh begini kalau sekolah kami sudah memberikan kesempatan kalau dia mengaku sebenarnya ketika tidak akan sampai ke kepolisian, tapi kelihatannya kita akan nah, sekolah tidak mampu lah sehingga kita melakukan polisi yang sudah masuk ke kepolisian kami sekolah jangan sanksi. kira-kira kalau boleh apa kebijakannya sekolah sanksinya? Kali ini kalau sebetulnya yang termasuk pelanggaran yang sama dengan sebelumnya kami menggunakan nanti kalau ini kita berikan kesempatan kepada walinya nanti memang meminta sekolah yang lain Berarti digunakan. kita makanya tergantung walinya kalau ada sekolah yang mau menerima anak ini seperti itu. Terutama yang kelas 12 Iya, intinya semuanya. kalau kami Bapak anak ini tetap terpenuhi haknya untuk tetap sekolah. Ya, mudah-mudahan ada kebijakan sekali lagi. Apakah kemudian karena dia tinggal sebentar lagi ujian, dia bisa belajar online. Ya, kemudian saat ujian dia bisa diberikan kemudahan juga secara online. Karena tadi sepertinya nih yang kelas 12 yang otaknya mungkin gitu. Jangan sampai dia akan dipengaruhi lagi adik-adiknya. Yang masalah kita sekarang yang kelas 11 sama kelas 12. Kemarin sempat kita diskusi juga dengan orang tuanya, baik orang tua pelaku dan orang tua korban. Kalau orang tua korban menginginkannya ganti rugi, dan yang bertanggung jawab adalah orang tua pelaku dan sepakat. Nah, tapi kami juga memberikan masukan kalau memang ini akan kita selesaikan, kan kita tidak hanya di sini, di tingkat kepolisian pun ada tahapan penyelesaian gitu ya. Nah, jadi orang tua pelaku juga sepakat sanggup untuk menerima
menyelesaikan masalah ini kita di sini kita mediasi seperti ini. Termasuk ya tanggapannya juga proses pembentukan kasusnya kan jadi kepolisian. Satu, pihak kedua dalam kurung termohon sepakat membayar ganti rugi terhadap pihak pertama pemohon dalam bentuk uang sejumlah Rp7.100.000. Kedua, pihak kedua akan menyerahkan uang ganti rugi tersebut kepada pihak pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Januari tahun 2023 pukul 10 WITA yang difasilitasi oleh pihak sekolah di SMA 1 ID. Ya. Demikian. Maksudkan adalah terkait dengan pandangan kita tentang kehidupan. Yang pertama adalah kebiasaan apa yang terjadi di sana. Kebiasaan ini misalnya perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh pelaku atau di dalam cerita, dan itu nantinya mengarah kepada kebiasaan si pelakunya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan etika atau adat yang mendapatkan nilai-nilai kebenaran yang tergambar pada kebiasaan atau pada pengalaman itu ya. Jadi sampai sini? Iya. Silakan dilanjutkan. Ya. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا Ya Allah, ampunilah dosa hamba tersebut. Sampai kita bangun, malaikat tidak akan berhenti mengucapkan kalimat itu. Masya Allah, sungguh luar biasa sekali keutamaan wudhu sebelum kita beristirahat nih. Kita bisa merasakan
asam, asin, pahit, manis dengan lidah kita sendiri. Kita juga bisa merasakan bahagia, sedih, bahkan galau dengan hati kita sendiri. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa mensyukuri nikmat Allah. Buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pergi kencan, siapa di sini udah punya pacar? Yang jomblo juga pasti banyak ya. Yang jomblo di depan-depan nanti bisa minta Instagram di belakang ya. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya mau jelasin teman-teman gimana sih produk apa aja yang kita bawa dari Bank Sinarmas ya. Oh iya, sebelumnya ada yang tahu nggak Sinarmas di mana? Ya, jadi Sari ingin bertanya, barang narkoba yang Bapak bawa apakah sudah memiliki izin membawa? Yang kedua, rata-rata waktu untuk sembuh dari narkoba berapa lama? Perkenalkan, nama saya Juanda Saputra dari kelas 11 IPS 2. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Aitmal, Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Aitmal, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Dispora Kabupaten Lombok Timur beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian, saya ingin sampaikan, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba bagi generasi muda. Jadi kesempatan ini alhamdulillah diberikan kepada kalian semua. Jadi kalian yang 50 orang ini bukan dicurigai sebagai pemakai, bukan begitu ya, tapi mewakili kelas-kelas kalian, mewakili siswa-siswa SMA 1 Aitmal yang berjumlah 1004. Jadi 50 siswa ini kita pilih untuk menyampaikan apa yang kalian dengarkan nanti tentang sosial kepada teman-teman kalian, kepada tetangga-tetangga di rumah. Jadi kesempatannya jarang kita dapatkan. Kadang-kadang kita tidak tahu di dekat kita sudah ada bahaya narkoba, kita tidak tahu. Banyak cara dan banyak sekali motif yang digunakan oleh penjual pemakai narkoba. Sasarannya adalah kebanyakan anak-anak sekolah. Jadi alhamdulillah sekolah kita adalah salah satu dari 3 sekolah yang akan dikunjungi oleh Dispora